kenapa lu tega tidak mengundang gue ke acara pernikahan Al Ghazali sama Alisa? Blue Sapphire itu menjadi grab atensi begitu banyak masyarakat. It was your idea untuk pakai si Blue Sapphire itu. Mungkin karena kebetulan masanya saya pakein, itu yang bikin rame kali ya, nggak tahu. Tapi ya sebenarnya kan itu sudah sering gue pakai gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa di acara kawinan ini jadi rame gitu. Cuman viralnya baru sekarang. Lu kan mengekspos suami lo yang ganteng, kaya raya dan baik hati. Lu nggak takut ada mata-mata perempuan lain yang ingin mengambil laki lu? Kalau gue harus takut, ngapain gue kawin sama dia? Ya gue akan sekali lagi memberikan 100% kepercayaan gue ke dia. Perkara dia mau aneh-aneh di luar sana, aneh-aneh itu serahin dia sama Tuhan aja. Kalau dulu kan Mas Irwan sebelum nikah sama Bunda, lah dia kan ibaratnya ya orang kaya, wes businessman. Kalau sekarang kan ada omongan ini sosial media terus mukanya di mana-mana. Kalau ada yang ngerujak ataupun ngomong yang nggak baik tentang Mas Irwan, karena dunia dia bukan dunia media sosial. Iya sih, iya. Dunia dia adalah bisnis. Terus kan Bunda juga kayak sekarang kalau misalnya mau diomongin apapun, mau dirujak apapun omongan di luar, kok lu bisa skut sekarang? Ini apa pengaruh Mas Irwan juga sebagai pasangan lu? Bunda Maya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bertanya satu hal aja. Kenapa lu tega tidak mengundang gue ke acara pernikahan Al Ghazali sama Alisa? Gue kan bestie sama lo, gue kan temen sama lo. Tiap collab kita kan bersama. Kenapa undangan itu gak nyampe? Ya kenapa ya? Lah, aku nanya kamu loh. Lu lupa pasti sama gue ya? Enggak. Jadi itu adalah acara intimate wedding. Oh. Itu udah diplot tamunya tadi cuma 150 ya kan. Terus lagi 250 gitu. Family aja udah hampir 100 nih. Iya, keluarga Family ya. aja keluarga udah hampir 100 ya. Terus belum teman-temannya Al. Jadi kita cuma diplot temen bapaknya keluarga Alisa, temen aku dan Mas Irwan dan teman bapaknya anak-anak ya kan. Jadi diplot mentok maksimal 250. Artinya 200 tadi ya. 250. Emang gak bisa kalau 251 gitu Bun? Aku sendiri loh Bun, gue gak bawa suami loh Bun. Nah itu makanya tadinya tuh gue teman-teman juri idol itu gue undang afternya. Luna juga lo undangnya afternya. Afternya. Oh, acaranya gak undang afternya. Bener afternya. Iya. Akhirnya karena bisa nambahin meja, yang teman-teman ini bisa masuk ke yang acara dinner intimate. Iya, karena kan kalau idol koleha tiap hari ketemu kan. Yes, betul. Iya. Nah itu tadinya di after aja gitu loh. Teman-teman gue tuh gue taruh di after semuanya supaya lebih lucu aja gitu ya. Iya, tapi I still love you kok Bun. Gue tuh cuma menunggu hampersnya Bun, mau aku unboxing. Gue nggak tahu loh hampersnya tuh isinya apa ya, jujur soalnya itu ya memang begitu ada hampers, gue nggak tahu tiba-tiba tim konten gue ini, tau gak hampersnya isinya ini, oh bagus banget nih, boleh nggak gue taruh tim? Boleh. Oh, kan sekarang lagi musimnya adalah unboxing hampers pernikahan para artis Bu. Oke itu apa ya? Hampersnya ada skincare sama pewangi ruangan ya? Iya, rediffuser ya, kayaknya ya. Rediffuser ya, sama apa lagi? Makeup sama pewangi ruangan. Yang siraman, makeup sama pewangi ruangan. Yang malam itu? Intimate wedding sama ya? Rediffuser ya. Tong masih ada sisa Tong, kirimin ke rumah gue deh. Gua demi Allah gua nggak dapat yang namanya. Ya jangan dong, lu kan bagian dari keluarga. Tapi Bun kan Blue Sapphire itu menjadi grab atensi begitu banyak masyarakat. Yes. Ya kan? Siapa yang punya ide Bunda pakai ini? Bunda pakai stylist? Atau enggak, itu it was your idea untuk pakai si Blue Sapphire itu? Jadi memang kebetulan memang gue punya ya kan. Nah, kebetulan bukan minjem itu ya. Ada loh bisa rental dan nggak apa-apa. Di mana? Ya ada aja kan orang sekarang kalau mau gaya baju olahraga yang sekarang alo apa segala macam katanya ada yang bisa ngerentalin Bu. Bisa ya? Ada. Alhamdulillah. Jadi memang karena bajunya biru, kebaya biru, jadi mau nggak mau ya nyocokin aja gitu kan. Nyocokin aja pakai baju apa. Terus kebetulan mungkin karena kebetulan masanya saya pakein, itu yang bikin rame kali ya, nggak tahu. Tapi ya sebenarnya kan itu sudah sering gue pakai gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa di acara kawinan ini jadi rame gitu. Oh sering Bunda udah pakai? Udah sering banget. Kalau gue idol apa segala macam itu bukan barang baru yang kemarin gue pakai, enggak. Cuman viralnya baru sekarang. Benar. Emang kadang-kadang viral tuh ada viral yang disetting, ada viral yang emang Allah yang nyeting ya Bun. Iya betul. Menurut gue sih kemarin Allah yang nyeting sih. Allah yang nyeting. Ya maksudnya Bunda emang pakai supaya aku viral. Nggak mungkin dong ya kan. Perawatan apa aja yang Bunda lakuin karena kan you know exactly bahwa hari itu akan mendapatkan atensi begitu banyak netizen. Lo perawatannya apa aja Bun? Hari itu gue gak perawatan.
Gue hari ini kemarin gue baru perawatan. Jadi memang gue kan kalau perawatan tuh sebenarnya kulit nggak terlalu susah ya. Iya. Kecuali kalau lo emang ada problem scars, ya kan, scars tuh harus. Bunda kan enggak ya? Enggak, makanya gue nggak terlalu susah untuk ngerawat. Kebetulan gue punya skincare sendiri, jadi gue udah cukup lah untuk maintain sehari-hari. Tapi kalau misalnya perawatan yang berat tuh apa? Berat tuh kemarin nih gue kolagen stimulator. Oke. Makanya agak bengkak nih. Makanya Bunda pakai kacamata ya. Nah, karena agak bengkak, bengkaknya bukan karena kenapa, tapi emang supaya gak kelihatan bengkaknya aja. Padahal gak bengkak loh Bun. Bengkak nih gue. Masa? Biasanya gue lebih kecil. Ini jadi yang lo lakuin kalau kemarin itu supaya apa? Supaya nambah kolagen kulit. Supaya merangsang kolagen aja. Kan kalau skincare tuh merangsang kolagen dari kulit yang luar. Kalau yang di dalam kan gak nyampe tuh. Jadi perlu dirangsang dari dalam juga. Tapi Bunda tahu nggak skincare terbaik tuh buat kulit tuh apa? Apa tuh? Supaya kenyal, awet muda, nggak kerut-kerut, tau nggak apa? Tahu apa? Banyak duit. Enggak juga sih. Ya. Enggak juga. Masa sih? Enggak. Banyak itu duit. hati yang bahagia. Betul, banyak duit katanya sama lakinya sayang. Itu ya, itu membuat auranya berbeda. Itu juga beda. Kalau skincare itu kalau lo nggak ngerti ilmunya, lo juga pasti salah. Bener. Gitu. Tapi kalau hati udah happy, skincare-nya murah meriah juga tetap cantik. Ya tapi kan? Skincare juga harus ngerti ingredients-nya apa. Jadi misalnya apa ya? Kayak lo harus mau untuk merangsang kolagen awet muda ya lo harus pakai retinoid, peptide. Udah lo harus ngerti. Isinya apa aja gitu kan. Iya. Harus ngerti lah. Kalau ngantar kan bisa skincare kan kenceng itu persaingannya kan. Oke, jadi secara fisik tidak ada melakukan perawatan signifikan untuk hari H kemarin? Enggak. At all? At all. Were you nervous untuk hari itu akhirnya gimana nih apa segala macam acaranya lancar apa enggak? Deg-degan nggak Bunda? Deg-degan dong. Deg-degan. Karena kan tapi yang deg-degan sebenarnya Mas siraman. Karena kan aku sama Al juga bilang waktu itu kan wah dia bakal nangis-nangisan di habis ini kan. Karena itulah saatnya kita melepaskan dengan sungkem. Disitulah melepaskannya kan. Jadi benar-benar yang di situ kayak yang waduh beberapa hari sebelum hari itu kayak gue aduh anak gue bakal pergi lagi gitu. Jadi gue tempat yang tersentuh lah gitu. Baper ya? Karena kan ibaratnya dia sama gue tuh nggak terlalu lama banget spend time-nya ya kan. Terus tiba-tiba dia harus dimiliki lagi oleh orang lain. Itu kan aduh sedih gue gitu kan. Jadi benar-benar yang kayaknya masa-masa sebelum hari H menjelang siraman tuh kayak yang this is it, kita harus lepasin lagi. This is the time gue akhirnya let go anak gue untuk punya chapter baru dalam hidupnya ya. Betul. Kenapa Bunda akhirnya kan kita dengar berita bahwa you know gonna come, Bunda nggak akan datang tuh di hari H, banyak ceritanya. Tapi kenapa akhirnya lo memutuskan lo hadir? Enggak tuh, emang itu acara gue datang. Emang dari awal? Dari awal emang gue datang. Kayaknya sempat ada berita-berita netizen, kayaknya Bunda nggak akan datang deh. Salah paham. Jadi misalnya kalau acara siraman pasti datang loh, kita yang bikin acara ya kan. Terus acara akad nikah apalagi itu kan jelas-jelas kayak gue bapaknya Alisa yang bikin, Mas Iwan gue bapaknya Alisa yang bikin. Terus intimate wedding juga keluarga Alisa dan keluarga ya aku sama Mas Irwan ya kan gitu. Tapi kenapa after that langsung shung holiday? Memang itu memang sudah aku udah balik ngomong di mana-mana bahwa memang gue akan ada acara, Mas Irwan ada kerjaan. Itu sebenarnya anak-anak sudah aku kasih tahu. Iya. Jadi mereka emang udah tahu mereka udah oke. Cuman sempet apa ya? Kenapa aku nggak bilang ke bapak lo sih? Udah ngomong belum. Teraja lah, bukan salah gua gitu kan. Iya. Gitu. Tapi orang-orang tuh kaget kayaknya ya, kok Bundanya udah holiday aja gitu. Padahal kan gua bukan holiday, guanya mungkin ya holiday tapi laki gua enggak. It's a business trip. Iya, ini business trip. Kenapa harus ditemenin Mas Irwan? Kenapa enggak? Apakah Bunda model yang selalu menemani Mas Irwan kalau pergi jauh? Enggak mesti. Paling dari kayak sekarang di Jepang aku enggak, karena Jepang ini ya aku tahu sama siapa dia pergi, ini opa-opa semua, masa gue pergi sama opa gitu kan. Ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya pinter lu ya, kalau opa-opa lu gak ikut. Gak juga gitu. Gak juga ya. Kayak ini kayaknya lagi mau boys night out lah, kayak ibaratnya gitu lah. You trust him? Sangat. Wow. Maksudnya kan. Emang lu enggak? Lu laki lu di Australia? I do trust, tapi kan gue gak punya previous marriage yang bikin gue trauma. Ada orang kadang-kadang kalau yang punya trauma di masa lalu pernikahannya susah untuk percaya lagi. Enggak dong. Jadi ngikutin gitu. Jadi, ekor mulu. Pada saat kita menikah itu kan kita udah percaya sama dia. Percaya bahwa pada saat gue memutuskan untuk menikah berarti gue percaya laki ini orang ini bisa membawa gue kepada satu jalan yang
nggak banyak konflik, dia bisa menenangkan gua ya kan, dia nggak mungkin bikin huru hara lah ya. Itu gua udah ngelewatin 3 tahun pacaran, orangnya sangat menenangkan sekali. Begitu gua bilang iya gua mau kawin sama lo, berarti kan gua udah harus percaya 100% sama dia. Berapa tahun Bunda udah nikah sama Mas Irwan? Hampir 7. Dan sejauh 7 tahun ini memang sesuai dengan prediksi dari yang, kan kita pasti punya harapan tuh sebelum nikah. Apa yang terjadi 7 tahun ini emang betul-betul sesuai dengan ekspektasi? Alhamdulillah gak ada huru hara ya. Iya sih, 7 tambah 10 ya, 7 tambah 3 berarti kan 10 tahun kita jalan ya. Alhamdulillah orangnya masih sama seperti pada saat kita masih pacaran. Lu tahu nggak pinnya password handphonenya Mas Irwan? Enggak. Nggak mau tahu? Nggak mau tahu. Buat apa? Wow. Ntar kalau tiba-tiba dia ngomong sayang sama orang lain, gue marah dong. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya gue bilang sama teman-teman gue cowok, sayang, lu jangan gitu. Ini misalnya sama orang laki-laki yang gue anggap kayak kakak gue sendiri kan. Iya. Gak, gue kangen sama lo gitu kan. Ya brother sayang gitu kan. Pasti ada gitu-gitu. Tapi kan nggak ada apa-apa gitu kan. Jangan sampai kalau tiba-tiba dia gitu ke orang lain terus gue salah persepsi gitu kan. Jadi walaupun gue tau laki gue gak gitu sih. Kayaknya enggak deh ya. fully trust pokoknya ya. Iya, fully trust. Oke. Ya kalau misalnya pun yang apa yang udah gue percayain tiba-tiba di luar yang gue tahu yang gue nggak tahu dia berbuat yang aneh-aneh, itu bukan urusan gue, itu urusan dia bersama Tuhannya. Udah gitu aja, ngapain pusing. Sesimpel itu ya Bun. Gue sekarang hidup maunya simple. Apapun yang dilakuin manusia itu pasti berbalik kepada dirinya sendiri. Apa yang lo tabur itu pasti akan lo menuai. Iya. Jadi kalau misalnya dia aneh-aneh di luar ya silakan tuai sendiri. Ngapain gue pusing? Jadi Tuhan yang urusan sama dia. Bunda pernah punya pernikahan yang gagal. Sekarang punya pernikahan kedua. Apa advice pernikahan yang lo berikan kepada putra pertama lo yang akan masuk? We know, kita tahu deh bahwa pernikahan itu bukan hal yang mudah dan harus diusahakan. Apa yang lo kasih tahu sama Al? Yang ini ya, yang nggak kemarin kan pasti ada saringannya lah yang lo bisa share. Yang lo heart to heart tuh apa yang paling mendasar, fundamental? Belum sih, belum nasihatin sekarang. Kalau yang sebelumnya kan, kalau dulu kan kamu kalau mau curhat, kalau misalnya mau nyalain pasangan jangan sama Bunda, percuma. Nggak boleh sama Bunda? Jangan, karena Bunda kan pasti nyalain kamu, gitu. Karena kamu laki, gitu kan. Kenapa? Kan maksudnya belum tentu salah lakinya Bun. Gitu. Ya, gimana pun imam ada laki, emang imam perempuan kan nggak mungkin. Leadernya yang salah gitu loh. Oh, I see. Jadi kalau misalnya pernah kejadian misalnya gini, kamu salah, jangan curhat sama Bunda, karena pasti akan Bunda salahin kamu, karena kamu laki-laki. Tanggung jawabnya lebih besar tuh. Oh iya dong, ini laki-laki kok gitu loh. Walaupun dalam rumah tangga kan dua-duanya saling ya, saling membawa diri lah, saling menitipkan, saling membahagiakan, saling. Tapi kan dalam hal ini ya kalau misalnya jeleknya gini, dalam rumah tangga ada apa-apa yang ditanya duluan siapa? Pasti laki-laki imamnya. Anaknya ngaco di luar ya kan? Yang dipanggil polisi masa ibunya? Pasti bapaknya dong bertanggung jawab ya kan misalnya. Atau misalnya ngapain yang salah siapa? Pasti dicari suaminya dulu. Jadi itu yang Bunda sampaikan sama Al. Iya. Oke. Itu nasihat pernikahannya. Iya. Apa rasanya Bun? Akhirnya lo ngelepas Al yang kayak dulu pik-pik sampai akhirnya sekarang anak gue beneran nih masuk ke dalam musim baru hidupnya, akan jadi suami dan mungkin akan jadi bapak segera gitu. Apa sih rasanya Bun? Ya udah dilepasin. Tapi lepas dalam chapter yang baru ya. Ya pokoknya intinya apa ya? Dia punya kehidupan yang baru yang masih newbie lah ya. Kan belum ketahuan nih perjalanannya kan. Jadi ya sekarang masih support aja. Misalnya kayak ada yang mau diisiin nggak rumahnya, ya kan? Enak ya. Mau diisiin lagi, misalnya gitu. Iya. Terus ada video juga kan kontennya. Alisa dibeliin apa sama Mas Irwan? Itu bener apa konten Bun? Yang kayak apa sepatu apa gitu. Itu lucu tuh. Viral tuh. Itu lucu tuh. Jadi bener-bener yang lucunya sebelum pernikahan itu sehari sebelumnya. Kalau yang seserahan itu seminggu sebelum pernikahan. Tiba-tiba Ali kan lagi sibuk ya. Tiba-tiba lupa. Seserahan tuh gimana ya Bunda ya? Aku jawab, waduh seserahan nanya Bunda nih nikah 2 kali gak pernah pakai seserahan seumur hidup ya gimana? Masa? Ya? Gak pakai seserahan? Ada seserahan. Kan gua kan nikah, aku nikah kan selesai. Cuman ada mahar, mas kawin, syarat Islam adalah ada mas kawin, ada saksi, ada mempelai, ada mahar ya. Udah, ucapan ijab kabulnya aja, selesai. Jadi gak pakai seserahan? Akhirnya kan dibeliin segala macam tuh sama Mas Irwan kan? Untungnya punya suami yang punya butik ya, jadi tinggal sayang ini listnya. Aku bilang sama
Al, harusnya kan kalau seserahan maunya yang perempuan ya. Coba tanyain maunya apa aja. Terus di list tuh, ini. Terus gue kasih list itu ke laki gue forward gitu kan ya. Dibeliin. Terus dia bilang gini, semuanya ada kecuali lingerie nggak ada. Lingerie Jangan nggak ada. jangan kalau lingerie jangan ya. Lingerie nggak ada, sendiri. mukena nggak ada. Karena kan di butiknya dia nggak ada mukena. Oke, akhirnya yang beli mukena sama lingerie adalah manajernya Al, cowok. Gue suruh, kamu sekarang belanja ini ya, mukena sama apa, lingerie ya. Nanti kalau kamu belanja kita video call. Sampai sedetail itu ya Bun. Bun, kan sekarang lo tau nggak di TikTok tuh sampai ada anekdot lucu-lucuan. Mungkin gue harus menemukan untuk bisa akhirnya menemukan Irwan Musri gue. Iya. Ada loh, nggak tahu benar. Ya kan, maksudnya gue mungkin harus menemukan orang-orang yang mungkin gue kurang tepat sampai akhirnya gue menemukan seseorang yang sangat tepat dalam hidup gue gitu. Artinya kan belajar sabar dari perjalanan Bunda Maya gitu kan. Tapi kan orang sekarang di luar tuh melihatnya bahwa Mas Irwan Musri itu adalah gambaran sosok suami yang sangat ideal. Di usia lo maaf ya Bun, yang sudah tidak terlalu muda lagi juga. Tapi lu kayak kelihatan super disayang sama suamimu yang usianya juga cocok. Maksudnya gini, bukan yang berondong jauh gitu ya. Jadi kelihatan. Tapi agak jauh loh, 14 tahun di atas. Iya, maksudnya ke atas kan, bukan justru di bawah. Maksudnya kita tuh ngelihatnya kayak what an ideal couple gitu. Tapi lu tuh berantem gak sih Bun sama Mas Irwan? Jangan dong. Ya, maksudnya tetap seperti rumah tangga layaknya, ada gesekan, argumen. Kalau kita lagi misalnya debat sesuatu, misalnya kita lagi ngomongin apa gitu di TV, kita debat, itu ada. Cuman itu bukan berantem. Kalau yang keras gitu enggak Bun? Enggak sih, dia kan orangnya dewasa banget ya. Sangat dewasa, sangat ya. Dia biasa nanganin ribuan karyawan, masa nanganin gue sendiri gak mampu sih ya kan. Iya. Nanganin satu, gue mungkin receh nih, gampang ini gue. Enggak, gue udah banyak ya. Ya kan gitu, jadi dia tuh orangnya enak banget untuk diajak diskusi dan dia selalu memberikan ketenangan dalam apapun yang kita bicarakan. Jadi dia tuh selalu tidak pernah memajukan ego untuk pada saat berdiskusi. Jadi misalnya gini, atau misalnya dia tidak pernah judging. Nah, yang paling penting nggak pernah judging. Jadi misalnya dalam kita berdiskusi atau misalnya ada yang dirasa kurang tepat tentang diri gue, dia akan selalu, ini loh, contohnya misalnya gini, Melanie kemarin waktu kita pergi ke sini nih, ada yang ngomong gini nih, ini kalau gue ya, dia bilang ini kalau gue akan begini. Udah gitu dong. Bukan, kamu harus begini ya, nggak ada. Jadi nggak ada yang kayak ribut kenceng, suara keras apa gitu, jarang? Nggak pernah Najwa Bilik, jangan sampai ya. Wow. Jangan sampai Najwa Bilik, jangan sampai. Apakah lu berangkat dalam pernikahan kedua, lu banyak belajar dari pernikahan sebelumnya? Oh ini nggak bagus, gue mau lebih. Misalnya kalau ada masalah, gue lebih chill. Kayaknya Bunda sama gue kan orangnya dulu kayak berapi-api gitu kan? Iya. Apa gue lebih tenang, gue lebih. Enggak sih, mungkin karena dia memang udah jago ya namanya. Dia komunikasinya tuh mungkin juga emosinya juga stabil ya dia. Dia nggak pernah judging. Nah itu kunci komunikasi dalam berpasangan. Kalau seandainya kita berpasangan terus tiba-tiba dibilang lu sih gini. Enak kalau begitu ya? Nggak enak kan? Nah dia tidak pernah begitu tuh. Kamu sih gini, nggak pernah. Jadi nanti yang ada kalau pasti balas dulu. Lah kamu juga gitu? Ya kan? Jadi dia nggak pernah paling kasih contoh. Ya kalau saya itu bagusnya sih gini. Lo pasti mikir kan? Iya, oh iya ya gitu kan jadinya. Oh iya. Aduh laki gue kayaknya gak suka di kalau gue gini. Udah gitu doang. Gak pernah yang, kamu harus gini ya. Kamu sih gini. Nah itu udah gak ada di kamusnya dia tuh. Silent treatment juga enggak? Gak pernah. Enggak lah. Wow. Gitu. Jadi kalau ada masalah diselesaikan? Langsung selesaiin. Ini gini. Contohnya tuh begini. Udah gitu doang. Terus kan Bunda juga kayak sekarang kalau misalnya ya pernah diserang nih beberapa kali lah. Masalah skincare lah, masalah personal life. Kalau dulu kan lu kayaknya menyuarakan apa yang jadi pendapat lu gitu ya. Kalau sekarang lu kayaknya paling cuma posting hidup bahagia ini. Kok bisa mau diomongin apapun, mau dirujak apapun omongan di luar, kok lu bisa skut sekarang? Ini apa pengaruh Mas Irwan juga sebagai pasangan lu? Buat apa? Kalau kita harus rame-rame balik ya kan. Kayak lo tadi ngomong di podcast gua, kenapa lo ada netizen yang julid sama lo jawabnya tadi apa? Iya, kalau gue sih iya. Gak bayarin lo. Apalagi tuh tadi? Gak bayarin member gym gua, terus? Gak bayarin token listrik gua, gak bayarin uang sekolah anak gua. Ya podo wae. Ya udah. Ya makasih kalau ada yang kritik, kalau ada yang masukan. Nah, buat netizen juga kita apresiasi lah ya. Apapun yang mereka lakukan,
kadang-kadang memang kita nggak perlu harus balas semuanya. balas semuanya. Apa dilarang Mas Irwan untuk membalas misalnya deh kalau artis kan bikin story, bikin judul-judul. Gue jarang Lu sih. kan enggak kan Bun? Gue tuh jarang banget untuk bikin. Nah, gue lucunya setiap apapun yang gue lakukan itu selalu dihubung-hubungkan dengan masa lalu itu aja. Tapi betul. gue jarang orang yang curhat di medsos tuh jarang banget. Iya, jarang sebenarnya banget. Iya. Kecuali dipancing. Nah, that's what I mean. Kalau dulu kan Bunda kalau dipancing, lu keluarin. Lah orang Surabaya harus ngomong aja gitu. Kalau sekarang enggak, ya udah biarin aja gitu loh. Kok bisa jadi gitu, Bun? Ya, It's a big change loh. Umur. Nah, dulu gue jarang loh untuk gue nggak suka sama orang, nggak pernah gue hantem misalnya siapa lagi misalnya siapa teman gue gitu lagi ngomong tentang gue yang enggak gitu. Contoh misalnya ada partner nyanyi misalnya dia jelekin gue. Emang gue balas kan enggak? Lo confront enggak? Enggak. Tapi ngomongin infotainment ya? Enggak. Enggak juga? Enggak. Dulu kan belum ada podcast ya? Kalau ngomong langsung di depan orangnya langsung misalnya gitu loh. Pada saat itu kan ngomong di depan orangnya langsung gitu. Iya, straight to the point. Setelah itu dia mau ngomong yang enggak, gue enggak peduli gitu loh. Serah deh. Karena buat gue enggak perlu juga gitu loh. Iya. Kalau Mas Irwan, sekarang kan kalau dulu kan Mas Irwan sebelum nikah sama Bunda, lah dia kan ibaratnya ya orang kaya, businessman. Kalau sekarang kan ada omongan ini sosial media terus mukanya di mana-mana. Kalau ada yang ngerujak ataupun ngomong yang nggak baik tentang Mas Irwan, dia bukan orangnya nggak terlalu ngikutin media sosial. Kalau lagi berdua kesel nggak? Kesel banget ini ngomongnya begini. Ada gitu? Enggak, dia nggak pernah gituin. Chill ya, bodo Dia amat. orangnya karena dunia dia bukan dunia media sosial. Iya sih, iya. Dunia dia adalah bisnis dan bisnis gitu. Tapi dia mau ya Bunda kontenin apa? Gemes Awalnya gitu, nggak lucu mau. loh. Awalnya nggak mau. Karena lama-lama kan di anak-anaknya semuanya konten kreator. Ibaratnya gitu kan. Bininya juga konten kreator. Mau nggak mau kan dia harus kalau dia ngeluarin buka cemberutnya kan gak lucu ya. Jadi dia mau nggak mau akhirnya memberikan sedikit ruang buat dia untuk ya udahlah. Karena dia cinta sama lu Bun. Gitu. Masa kalau dia mau ngomel-ngomel takutnya malah iya. enak di hati dia dia bernegosiasi. Iya. This is my wife tuh content creator. Jadi lebih luwes gitu kita ngeliatnya. Sekarang malah kocak banget ya. Lucu banget Aslinya makanya. keluar semua. Bun, kasih tahu dong mungkin banyak yang single parents. Gimana mencari suami yang bisa cinta bukan hanya sama kita. Ini kalau kondisinya janda atau single parent ya. Kan kadang-kadang laki-laki ini cinta sama kita. Belum tentu cinta sama anak-anak kita. Tapi seeing your husband, itu dia tuh kenapa di adore sekarang karena bukan karena dia cuma cinta sama lu, tapi dia tuh sayang banget sama 3 anak lo. Yang dia sih anak gue mau minta apapun pasti langsung dikirim. Yang notabene kan bukan anak kandung Bun. Tapi kok Mas Irwan ini bisa sayang sebegitu sama 3 anak lo ini? Mungkin satu karena itu jawaban dari doa-doa gue. Karena sebelum gue ketemu Mas Irwan juga gue berdoa aja kan panjang tuh ya. Bunda cerita dulu. Ya itu aja. Jadi itu yang membuat mungkin apapun yang gue terima sekarang adalah memang yang doa itu. Makanya doa detail ya. Detail dan tolong bener-bener jangan pendek. Karena Tuhan suka yang panjang dan detail. Detail. Jadi misalnya gini, kamu pengen dapetin yang pasangan seperti apa? Oh ya, yang kaya gitu. Tapi selingkuhan ya, misalnya gitu. Atau kaya tapi koruptor ya, jangan sampai gitu. Jadi harus kaya tapi apanya nih? Misalnya kaya tapi jujur, duitnya halal, dia setia, dia royal kepadaku ya kan. Gak royal kepada perempuan lain, kan harus detail panjang. Jadi lu minta tuh yang sayang sama aku tapi sayang juga sama anak-anakku. Iya, anak-anakku juga nganggap dia kayak bapak kandungnya. Detail semuanya. Dijabah loh. Dijabah. Anak-anak juga kalau sekarang misalnya gini, dad, mau cari ini gitu. Tuh langsung, ini langsung dibawain tuh, nih lu lihat. Lu ngeliat gitu gimana Bun? Kan kalau lu yang dikasih blue sapphire apa, ya kan lu. Tapi kalau dia begitu sama anak lu kayak lu. Gue sangat ini sih, karena gak semua bapak sambung begitu. Iya bener. Aku makanya dapat berkat, apa namanya, blessed banget, ya? Blessing, berkah luar biasa. Berkah lah ya gitu. Dikasih Tuhan orang yang hatinya tuh mulia. Asli. Dan ganteng Bun. Ngerti gak? Ya. Bukan kakek-kakek. Karena ada yang udah sayang. Kakek-kakek sih, cuma kakek-kakeknya gak. Dia gak pernah botox, dia gak pernah perawatan loh. Gak ada seboksi botox tapi seksi kok. Bukan demen lagi botox. Yang penting $2 ya. Lu bikin gak sih masakin dia tuh gitu? Iya. Kebetulan karena kita seneng kulineri, jadi tuh seneng banget makan di luar. Jadi serving lu sebagai istri tuh apa? Bikinin kopi? Ada gak?
Dia itu sama sekali kalau misalnya gue kecuali dia menyuruh dari mulutnya, memang sayang tolong ambilin ini, baru gue akan gerak. Tapi kalau misalnya dulu awal-awal dulu aku lagi mau ngapain terus tiba-tiba dia no, biar mbaknya yang siapin. Kamu duduk manis aja udah. Wow, what a gentleman man. Banget itu. Ya gue bersyukur lah dapet dia. Iya sih, tapi kan lo melewati banyak hal ya. Maksudnya bukan cuma sama suami. Iya, pacar kan juga banyak yang akhirnya sampai ketemu sama Mas Irwan kan. Betul. Bun, masih dikasih kan lo kerja apa segala macam. Dikasih jatah uang sama Mas Irwan. Iya dong. Karena kan lo skincare udah banyak duit. Iya dong. Tapi tetap masih dikasih jatah sebagai istri. Iya dong. Nafkah itu wajib. Wajib ya? Wajib. Harus ya, walaupun duit udah banyak ya? Iya. Wow. Ya tapi gue beruntungnya gue juga gak boleh berhenti kerja. Ya tapi lo terus ya Bun? Ya. Karena dia tahu bahwa misalnya kalau gue gak ngapa-ngapain, nanti malah gangguin dia dong. Kamu di mana? Ngapain? Sama siapa? Gitu. Tapi kalau gue punya kesibukan gak mungkin gangguin dia, jadi dia tenang bekerja gitu. Lo kan mengekspos suami lo yang ganteng, kaya raya, dan baik hati. Lo gak takut ada mata-mata perempuan lain yang ingin mengambil laki lo? Ya... Itu. Sekarang nggak peduli loh mau punya istri apa enggak, mau Bunda Maya istrinya. Ya kita sudah tahu lah pergaulan itu enggak. Iya. Perempuan-perempuan kadang-kadang suka iri dengan apa yang kita punya ya kan. Dan itu kadang-kadang ada juga orang-orang yang ini enggak semua ya. Ya ada segelintir oknum yang memang dia pengen gue pengen coba ini orang atau gue pengen memiliki dia bisa morotin dari orangnya gitu loh. Itu kembali lagi sekali lagi kalau gue harus takut ngapain gue kawin sama dia? Ya gue akan sekali lagi memberikan 100% kepercayaan gue ke dia. Perkara dia mau aneh-aneh di luar sana, aneh-aneh itu serahin dia sama Tuhan aja. Aku urusanku adalah aku beribadah kepada Tuhan, aku berbuat baik. Urusan dia, ya dia sama Tuhan lah, ngapain gue pusing. Iya. Kita udah tua mah, nggak mau pikir-pikir yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Nanti kalau tiba-tiba ada hal yang aneh-aneh pasti dibuka-buka sendiri sama Tuhan. Yang penting kitanya lurus. Yang penting kita bener aja udah gitu. Iya. Kalau main gosip Bunda hamil bener? Enggak. Luna juga dibilang hamil? Enggak gila ya. Tapi gak apa-apa sih. Ya namanya kalau digosipin berarti kalau kita diomongin apapun baik dan buruk. Sekali lagi aku bilang marketing gratis. Bener, itu exposure apapun bentuknya. Itu exposure, ya makin kita cari cuan lah dari situ. Tapi pernah ada gak masa sebelum sekarang udah ya usianya udah sama-sama matang, Mas Irwan emang kayak pengen punya keturunan dari Bunda? Enggak, memang dari awal awal enggak gitu. Oke. Yes, alhamdulillah udah punya anak 3 ini gitu kan. Udah beres, iya. Kalau Bunda sama Alisa gimana Bun? Kenapa? Sebagai terapan apa mantu dan kan biasanya mantu dan mertua nggak selalu sejalan. Kalau Bunda sama kan Alisa perdana nih mantu lo. Apa yang lo akan lakukan ibaratnya sama Alisa supaya bisa get along ke depannya? Karena banyak yang cekcok loh mertua sama mantu kan? Ya cekcok mungkin karena terlalu campur kali. I see. Kalau gue kan orangnya dari awal misalnya oke, Alisa mau apa? Oh mau dream weddingnya gini. Yeah. Oh silahkan go ahead. Kita support. Gitu kan. Oke, jadi lu kasih kepercayaan aja bebas. Dia mau bikin dream wedding kayak gimana, yang mau jungkir balik kayak gimana, udah kita support aja. Gak usah warnanya ini tenda apa tirainya warnanya harus gini ya, ini harus gini ya. Gue gak gitu. Karena jadi semua keinginan mereka? Keinginan mereka udah terserah. Daripada kita ngatur-ngatur tapi nanti jadi cekcok. Jadi gak enak hati, bete segala macam gitu. Jadi gue emang orangnya terserah kamu. Kita ngikutin sebagai orang tua maunya anak seperti apa. Selama itu dalam koridor yang benar dan bagus ya. Kebetulan menantu gue ini orangnya detail, semuanya apik. Jadi udah percaya sama dia aja udah gitu loh. Enak kan? Cakep banget ya Bun. Masya Allah ya, alhamdulillah. Cakep banget loh Alisa banget, itu. Cakep banget sumpah. Good choice, cantik banget ya. Paling penting bukan cuma cantik muka ya, tapi juga harus cantik akhlaknya itu yang penting kan. Bun, El mau tinju sama Jeffrey Nicole. Deg-degan gak lo? Laki gue sih gak mau datang ya. Dia udah ngomong sama El, pokoknya dia gak mau datang bukan apa takut, gak tega kalau kenapa gitu kan. Terus gue bilang sama laki gue aja, apa gue gak usah datang juga ya. Gue takut. Lu datang gak? Gue waktu yang dia pertama kali tinju sama lu gak datang kan? Pertama tuh gue gak datang. Iya. Tapi gue doain. Iya. Gue baca di pesawat tuh gue doain dia. Oh lu di luar negeri ya? Lagi terbang. Terus kan katanya kalau lagi ketinggian tuh berdoalah engkau. Gue doa di situ. Habis itu yang kedua baru gue datang. Itu pun gue doa juga. Lagi dua ronde, gue lagi baca Quran tuh. Astaga. Yang 2 ronde berikutnya gue turun ke bawah tuh. Ini? Kenapa lu izinin?
Lu izinin apa enggak sih? Izinin tapi harus pakai headgear gitu. Oh iya harus dong, harus. Jangan sok-sokan deh kan anak-anak muda Nggak ini bisa, ya jangan. kan. Karena mereka belum pro gitu kan. Iya, menurut lu akan menang nggak El lawan Jeffrey Nicole? Ya ini kan pertandingan persaudaraan ya. Jadi ya Feeling siapapun lu? yang menang. Ya kalau kita ibunya pasti pengennya menang ya. Cuma ini kan pertandingan persaudaraan. Jadi siapapun yang menang atau kalah. Ya kalaupun misalnya El kalah itu berarti hatu-hatu. Kalaupun misalnya El menang ya sudah berarti memang ya udah gitu lah selesai. Feeling Bunda menang apa kalah? Ya kita doain menang. Iya. Feeling gue gak ngerti. Karena kita gak mau mendahuluin Allah. Oh, tapi memberikan yang terbaik dalam doanya Iya, Bunda. yang ya. penting terbaik aja. Oke. Kalau gue yang terbaik kan cuma kasih, ya Allah selamatkan anak ini supaya gak kenapa-kenapa. Udah kasih kekuatan, udah gitu doang. Iya. 2 pertanyaan terakhir untuk menutup podcast bersama dengan Bunda. Dan semoga ntar kalau El menikah, Bunda jangan lupa 250 tamu, 251 lo harus ngundang gue. Kalau gak salah, jangan ngomongin deh. Ya jangan, jangan dulu. Boleh. Ntar anaknya marah, Lupa. Ya, berarti siap-siap juga ntar kalau pernikahannya El, Bunda harus pakai kalung yang lain karena Blue Sapphire udah gak bisa keluar lagi. Enggak dong, kan Blue Sapphire itu kan tergantung kalau warnanya biru lagi. Warnanya, itu kan warna biru siapa yang milih? Alisa sama Al juga? Bukan, jadi itu dia kebetulan teman deket kita semuanya, jadi dia yang milihin warna gue biru itu. Oh bukan cap-cip-cip. Oh keluarganya Mas Dani ini, keluarganya Bunda ini enggak? Emang ada pilihannya ya? Ada pilihannya. Gue kebetulan kasih warna itu ya kan. Jadi udah. Akhirnya ya mau nggak mau nyocokin kan kalungnya. Oke. Tapi kalau misalnya keluarga kerajaan Inggris pun Blue Sapphire dipakai terus kok. Iya. Apapun eventnya. Tapi kan ntar kalau misalnya bajunya ungu mungkin ada purple sapphire ada nggak? Nggak ada ya Bunda? Gak ada. Apa kado termahal yang pernah Bunda dapetin dari Mas Irwan? Kan Blue Sapphire mah. Oh banyak sih kalau sekarang. Ya satu yang paling tinggi yang pernah Mas Irwan kasih ke Bunda. Walaupun Bunda masih bekerja nge-live tiap malam lah, mata sampai bengkak. Gak yang termahal ya karena semuanya bagus semua harganya ya. Yes. Atau tiga top yang Mas Irwan kasih sama Bunda walaupun Bunda masih independent woman. Blue Sapphire. Masuk gak? Apa itu gak on the top? Salah satunya mungkin Oke, ya. Tapi ya mungkin mobil, ngisiin rumah. Ngisiin rumah. Itu mahal loh ngisiin rumah. Mahal ngisiin rumah tuh. Iya. Bangunnya gampang, murah. Ngisinya. Udah gitu bukan spek yang keramik ya gitu kan. Itu ngisinya. So kalau I'm asking you today, Bunda Maya, are you happy today? I'm happy, 100 million percent ya. Gitu. Ada kesal sama siapa nggak? Enggak, at all. Fokus. Jadi kalau kita kan fokusnya adalah kita jalan berdua, bahagia, kita enjoy life ya kan. Apapun kita kayak menikmati makanan, terus anak-anak lagi ngapain gitu kan. Mau beliin apa lagi ya anak-anak ya? Atau misalnya anak-anak mau dikasih apa lagi ya? Rumahnya kurang apa gitu. Jadi dia selalu gitu. Jadi kemanapun kadang-kadang kita anak-anak juga gitu loh. Walaupun di tengah jalan mungkin ada yang nipok teng. Udah, lurus aja jalan pokoknya. Lurus aja. Karena kan hidupnya kita berdua. Gak mau dipungut tuh batu, nimpuk balik gak? Enggak lah. Kalau laki gue orangnya kan memang orangnya tuh alhamdulillah gue punya suami yang tidak suka gosip. Nggak suka rumpi, nggak mau terlalu kepo urusan orang. Jadi dia tuh selalu kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak kamu gimana hari ini gitu doang. Udah that's it. Atau misalnya ada apa kayak gitu. Kita fokus kita berdua yuk gitu doang. Nice. Kita fokus kita berdua yuk. Happiness kita udah gitu doang. Nggak pernah mau bahas yang aneh-aneh dia. Itulah makanya dia awet muda mukanya. Nggak pakai botok, nggak pakai filler. Asli. Heran loh, nggak ada keriput di sini loh. Di mata pun gak ada keriputnya, bingung gue. The best skincare adalah no stress and banyak uang. Banyak uang. Vitamin D, duit. Makasih Bunda, sehat selalu. Sama-sama. Bye guys. Enak nih, apa? Sambal penyetan. Melanie Ricardo. Bye. Makin tua, makin happy. Dan kaya raya. Amin. Thank you Bon.